Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Adanya nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat rizki, yang semuanya menjadikan kita semua bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di tengah-tengah kesibukan kita meluangkan waktu untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Dan ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah ilmu yang utama, adalah ilmu yang mulia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan tafsir di Juz Amma, dan kita telah sampai pada tafsir di surat At-Takatsur, kemudian akan diteruskan dengan tafsir dari surat Al-Asr, lalu dilanjutkan dengan tafsir dari surat Al-Humazah. Kita awali pembahasan kita dengan membahas tafsir dari surat At-Takatsur, surat yang ke-102, terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. Dan surat ini termasuk dari surat-surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Tabiat manusia ketika hidup di dunia, maka dia ingin tampak megah, tampak lebih kaya, tampak lebih tinggi derajatnya di hadapan manusia pada umumnya. Maka dia akan berusaha untuk menumpuk harta, memperbanyak anak-anaknya, memperindah tempat tinggalnya, memperbagus kendaraannya, dan seterusnya. Yang terkadang semua itu melalaikan mereka dari tujuan utama diciptakannya mereka di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, orang yang hari-harinya disibukkan dengan menumpuk harta, agar tampak lebih megah, lebih kaya daripada manusia pada umumnya, yang menjadikan dia sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Karena manusia diciptakan di atas muka bumi ini pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
mengingatkan kita jangan sampai kesibukan kita dalam mencari harta, dalam mencari penghidupan menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur manusia, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Naluri dasar manusia adalah ingin selalu menumpuk harta. Seandainya ada seorang manusia yang dia telah memiliki satu lembah berupa harta, maka niscaya dia akan berusaha mencari lembah yang kedua dan lembah yang ketiga. Dan demikian seterusnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin, labtagha wadiyani thalithan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah yang berisi dengan harta, labtagha wadiyan thalithan. Niscaya dia akan berusaha untuk mencari lembah yang ketiga. Dia tidak akan berpikir bagaimana dia menghabiskan dua lembah yang penuh dengan harta itu sampai kematian mendatanginya, tapi yang terfikir adalah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan lembah yang ketiga. Kalau dia telah memiliki satu kendaraan, maka dia berusaha mendapatkan kendaraan yang kedua. Kalau dia sudah memiliki satu tanah, dia akan mencari tanah yang berikutnya. Demikianlah tabiat manusia. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi keinginan dari anak Adam itu kecuali tanah, yaitu kecuali kuburan, kematian. Wa yatubullaha ala man taba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Kalaulah kita renungkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak banyak. Yang dibutuhkan manusia hanyalah pakaian yang dia pakai sampai usang, makanan yang dia gunakan untuk agar dia bisa bertahan hidup, kemudian apa yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya, harta yang ditumpuk di rekening, barang-barang yang banyak, tanah yang sedemikian luasnya, sedemikian banyaknya, ketika dia meninggal dunia, maka otomatis semua itu akan menjadi milik ahli warisnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika pernah membaca surat yang mulia ini, surat At-Takatsur, sebagaimana disebutkan oleh Mutarif dari bapaknya radhiyallahu taala, ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur." Suatu ketika aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaca surat At-Takatsur ini. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak Adam selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Ini adalah rumahku, ini adalah kendaraanku, ini adalah tanahku, ini adalah uangku. Dia berusaha bagaimana bisa memiliki harta sebanyak-banyaknya yang ada di muka bumi ini. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita aw labithta fa'ablaita aw tasaddaqta fa'amdaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faidah bahwa ternyata kehidupan dunia manusia itu sangat sempit sekali. Sangat sedikit sekali kebutuhan mereka. Beliau mengatakan, apalah hakikat dari harta kalian wahai anak Adam, illa ma akalta fa'afnaita, kecuali apa yang engkau makan hingga dia habis. Au labista fa'ablaita, atau yang engkau pakai sampai usang. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau apa yang engkau sedekahkan sehingga itu akan menjadi milikmu nanti pada hari kiamat kelak. Engkau akan melihat pahalanya pada hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sifat naluri manusia ingin bermegah-megahan sampai kapan? Sampai mereka mengunjungi maqabir, mengunjungi kuburan. Artinya sampai dia meninggal dunia, sampai kedatangan ajalnya, baru dia akan berhenti dari menginginkan dunia ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahramu bnu Adam wa tashibbu min huthnani." Ketika anak Adam itu sudah tua, maka ada dua perkara yang senantiasa muda, yang senantiasa berkobar-kobar. Apa itu? Al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umuri. Yang pertama adalah keinginan untuk terus menumpuk harta, dan yang kedua adalah keinginan untuk dipanjangkan usianya. Jadi fitrah manusia, jangan berusaha untuk lama tinggal di dunia dan semakin banyak mendapatkan harta. Meskipun usianya sudah senja, tapi keinginan itu akan tetap senantiasa ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka semua harta yang dikumpulkan, yang dicari siang dan malam akan ditinggalkan, dan tidak ada yang menemaninya kecuali amalannya yang dilakukan ketika di dunia, kecuali sedekahnya, kecuali zakatnya, dan berbagai amalan-amalan yang lainnya yang sempat ia lakukan ketika di kehidupan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadba'ul mayyita thalathatun. Jenazah akan diiringi oleh 3 perkara. Fayarji'u thnani, tapi 2 dari 3 perkara itu akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidatun, dan yang tinggal bersamanya hanya 1 saja. Apa 3 hal yang akan mengiringi jenazah? Yang pertama adalah ahluhu. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarganya akan mengantarkan jenazahnya sampai ke pekuburan. Kemudian wa maluhu, hartanya akan mengiringinya. Wa amaluhu, dan amalannya pun akan mengiringinya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal menemaninya di alam kubur adalah amalannya. Maka sungguh merugilah orang-orang yang dilalaikan dengan kesibukan dunia sampai dia lupa hakikat bahwa dia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk beramal demi kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun." Janganlah kalian berbuat demikian, kelak kalian akan mengetahuinya. Artinya mengetahui akibat dari kelalaian kalian ketika di dunia itu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Dan sekali-kali jangan melakukan demikian, karena kalian kelak akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian tersebut. Kapan seorang akan tahu kesalahannya di dalam bermegah-megahan sampai melalaikan urusan ibadahnya? Dia akan tahu nanti ketika kehidupan akhirat. Ketika dia meninggal dunia, ketika dia dibangkitkan, ketika dia berkumpul di mahsyar, dihisab, dan demikian fase-fase di kehidupan setelah kematian. Dia akan sadar bahwasanya selama ini dia telah disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak menyelamatkannya dari urusan yang besar, yaitu urusan di mahsyar, urusan di alam kubur, bahkan urusan di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi bahwa pada saatnya manusia akan sadar bahwa bermegah-megahan itu hanya akan melalaikan. Allah ulangi 2 kali, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah kalian berbuat demikian. Niscaya kalian akan tahu pada saatnya nanti akibat dari perbuatan kalian, niscaya kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian tersebut, yaitu pada hari kiamat. Sibukan untuk mencari dunia sampai melalaikan itu akan merugikan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Janganlah kalian berbuat demikian. Janganlah kesibukan mencari harta melalaikan kalian. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu dengan pengetahuan yang yakin. Seandainya kalian tahu bahwasannya kehidupan di akhirat itu lebih utama, kehidupan di surga itu lebih mulia, niscaya kalian akan sibuk beribadah daripada terlalu sibuk dengan urusan dunia. Karena jangankan ibadah-ibadah yang berat, salat sunnah fajar
sholat sunnah sebelum subuh, maka itu 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini tidak ada bandingannya dibandingkan dengan sholat sunnah fajar. Apalagi hal-hal yang lainnya. Dunia sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. La tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Pada ayat yang mulia ini, di ayat yang ke-6 dari surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menggunakan 2 taukid. Yang pertama adalah lamu taukid dan nun taukid. Allah berfirman, la tarawunna. Sungguh benar-benar kalian akan melihat al-jahim, yaitu neraka jahanam. Kapan melihatnya? Yaitu melihatnya ketika di kehidupan akhirat. Orang-orang beriman akan melihat neraka jahanam karena tidak ada jalan yang bisa mengantarkan mereka untuk sampai ke surga kecuali harus lewat di atas neraka jahanam. Demikian pula orang-orang kafir, mereka akan digiring dan berlutut di tepi mahsyar, kemudian mereka akan berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Yang jelas manusia akan melihat neraka jahanam tersebut. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Artinya kalian akan melihat neraka jahanam itu dengan mata kepala kalian sendiri. Kalian benar-benar melihat kondisi siksaan neraka jahanam yang sangat mengerikan. Yang sampai waktu itu orang-orang kafir mereka akan minta untuk ditebus dirinya dengan semua yang ada. Dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Bahkan seandainya dia menjadi seorang raja, dia akan meminta kepada Allah agar seluruh rakyatnya dimasukkan ke dalam neraka demi untuk menggantikan posisi dia di neraka. Artinya, manusia pada waktu itu akan benar-benar melihat neraka jahanam yang seharusnya disibukkan hari-harinya ketika di dunia dengan beramal agar dia selamat dari neraka jahanam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka, takutlah kalian terhadap neraka meskipun dengan bersedekah dengan secuil kurma. Artinya sedekah itu bisa menyelamatkan seorang dari neraka, dan ketika dia bersedekah maka dia akan selamat dari neraka. Artinya orang yang beribadah maka menjadikan dia selamat dari siksaan neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar akan ditanya kepada kalian pada hari itu tentang kenikmatan. Manusia di kehidupan dunia ini mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat harta, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat yang lain. Maka pada hari kiamat kelak, kenikmatan-kenikmatan tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mengapa seorang sibuk untuk mencari harta, padahal mencari harta yang berlebihan, padahal ketika di hari kiamat kelak, seorang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan-kenikmatan yang pernah dirasakan. Jangankan kenikmatan memiliki harta yang banyak, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kenikmatan tersebut menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah menjadikan dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin an syukri ma an'amallahu bihi 'alaikum minas sihhati wal amni war rizqi wa ghairi dzalik ma idza qabaltum bihi ni'matun min syukrihi wa ibadatihi." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat tahun 774 Hijriah, dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, ketika kalian akan ditanya, kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kesyukuran kalian terhadap segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Minas sihhati,
berupa nikmat kesehatan, wal amni, nikmat rasa aman, wal rizki, nikmat rizki, wa ghairi dzalik, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ma idza qabaltum bihi ni'matun min syukrihi wa ibadatihi, apakah nikmat-nikmat tersebut telah disyukuri dan telah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat kesehatan, nikmat makanan dan nikmat minuman adalah kenikmatan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, ya'ni al-'abda minan na'im, an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang kenikmatan dunia. Dia akan ditanya pada hari kiamat kelak, alam nusihha laka jismaka, alam nusihha laka jismaka, bukankah aku telah menyehatkan badanmu, wa nurwika minal ma'il barid, dan aku telah memberikan kepadamu air yang sejuk. Artinya kesehatan dan minuman ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari karena lapar yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga keluar di malam itu dan bertemulah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua keluar itu karena rasa lapar. Akhirnya bertemulah mereka dengan salah seorang sahabat, atau mereka bertamu di rumah salah seorang sahabat. Kemudian mereka dijamu untuk makan malam bersama. Maka setelah mereka kenyang makan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadan na'im yaumal qiyamah. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma la tarji'u hatta asabakum hadan na'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang kenikmatan makan malam pada hari ini. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian keluar dari rumah-rumah kalian karena dorongan rasa lapar, karena kalian merasa lapar pada malam hari ini. Tsumma la tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Sedangkan kalian tidak balik ke rumah kalian sampai kalian mendapatkan nikmat makan malam ini. Maka nikmat makan malam ini akan ditanya pada hari kiamat kelak. Maka bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah nikmat makan malam itu pun kebutuhan karena mereka kelaparan, bukan karena banyaknya makanan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kiranya uang yang menumpuk banyak di rekening, pakaian yang berada banyak di lemari, dan demikian nikmat-nikmat yang lain. Tentunya semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menanyakan tentang dari mana didapatkan, tentang kemana semua itu digunakan. Apakah sudah dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah, dan apakah orangnya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Pertanyaan tentang nikmat ini akan ditanyakan kepada seluruh manusia, baik dia mukmin atau dia kafir. Adapun pertanyaan untuk orang mukmin, maka akan mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat ketika di dunia dan menjadikan mereka berbahagia. Karena hartanya digunakan untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk menunjang dakwah, dan untuk maslahat-maslahat yang lain. Adapun pertanyaan untuk orang kafir adalah sifatnya celaan buat mereka. Waktunya, usianya habis digunakan untuk mencari harta, dan ternyata itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksaan neraka pada hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu di tafsir surat At-Takatsur ini, mungkin muncul pikiran di benak kita bahwa kalau begitu seorang mukmin itu tidak perlu bekerja. Karena dengan bekerja menjadikan dia letih,
jadikan dia lelah, bahkan menjadikan dia mungkin lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman ini juga pemahaman yang kurang tepat. Pemahaman yang tepat adalah seorang mukmin itu bekerja mencari nafkah, mencari harta sebagai tanggung jawabnya untuk keluarganya, mencukupi kebutuhannya. Bahkan dia ingin dengan hartanya mendukung dakwah, ingin membantu kontribusi di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam mencari harta hendaknya tidak berlebih-lebihan. Hendaknya tidak sampai melalaikan seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu boleh kaya. Dia boleh punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, dia diperbolehkan. Dan kekayaan yang terbaik adalah kekayaan yang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Bahkan para sahabat dahulu, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang kaya, sehingga bisa mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain, yang mereka ini adalah orang-orang yang kaya pada masanya. Akan tapi kata Nabi, wasihatu liman ittaqa khairum minan naim. Akan tapi kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, watibun nafsi minan naim, dan kebahagiaan adalah bagian dari kenikmatan. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang tafsir dari surat At-Takatsur yang menyadarkan kita bahwa ingat, jangan sampai waktu kita, usia kita itu habis hanya untuk bekerja. Tetapi kita tetap bekerja, kita tetap mencari nafkah, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu salat, ketika datang panggilan untuk sedekah, berzakat, dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka kita mengeluarkannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari kesibukan mencari harta. Kemudian kita berpindah pada ayat atau surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Asr, surat yang ke-103, terdiri dari 3 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Asy-Syarah, dan surat ini termasuk dari bagian surat-surat Makkiyah. Surat Al-Asr adalah salah satu dari surat-surat yang terpendek, karena dia terdiri dari 3 ayat saja. Akan tapi meskipun surat ini hanya 3 ayat, tetapi kandungannya sangat mencakup. Ketika seorang merenungi dari kandungan surat Al-Asr ini, maka itu sudah cukup baginya. Sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kecuali hanya surat ini, itu surat Al-Asr ini, lakafathum, niscaya surat ini sudah mencukupi bagi mereka. Surat yang hanya 3 ayat ini, ketika dibaca di dalam salat, itu pahalanya lebih utama daripada seorang mendapatkan onta yang gemuk dalam kondisi yang sedang bunting, yang sedang akan melahirkan. Artinya menunjukkan ini gambaran harta yang besar nilainya, yang dicari oleh manusia. Karena onta waktu itu adalah simbol kekayaan, dan merupakan harta yang nilainya cukup mahal. Apalagi onta yang kondisinya gemuk dan dia sedang bunting, sedang akan melahirkan, maka itu nilainya bisa berlipat-lipat harganya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membuat perumpamaan tentang keutamaan 3 ayat di dalam Al-Quran, yang kalau seorang memahami maksudnya, memahami maknanya, dan dibaca dalam salatnya, maka itu lebih utama daripada onta yang gemuk yang akan melahirkan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi 3 khalifatin idhamin simanin." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah salah seorang di antara kalian ketika dia kembali kepada keluarganya
dia datang kepada keluarganya dengan membawa onta yang gemuk yang sedang hamil, sedang bunting. Artinya dia pulang kepada keluarganya membawa harta yang sangat banyak, yang sangat mewah, yang sangat besar nilainya. Qulna na'am, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun min thalathi khalifatin idhamin simanin. Kata Nabi SAW, 3 ayat yang dia baca di dalam salatnya, yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian dalam salatnya, maka itu lebih baik daripada dia mendapatkan unta yang gemuk dan dalam kondisi yang sedang hamil, dalam kondisi yang akan melahirkan. Maka semoga dengan mempelajari tafsir dari surat Al-Asr ini, kita menjadi paham maknanya dan kita bisa membacanya di dalam salat dengan keyakinan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih utama daripada onta yang gemuk dan juga hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan sumpah, dengan mengatakan wal 'ashr, demi masa. Yang perlu kita ketahui, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara ciri-ciri surat-surat Makkiyah, di antara cirinya, kalau dia tidak diawali dengan al-huruful muqata'ah, dengan huruf-huruf yang terputus-putus, seperti alif, lam, mim, yasin, toha, dan yang lainnya, maka dia akan diawali, biasanya akan diawali dengan sumpah. Kenapa diawali dengan sumpah? Karena objek pembicaraan surat-surat Makkiyah adalah ditujukan kepada orang-orang kafir, atau mayoritas dari audiens waktu itu adalah orang-orang kafir, yang mereka tidak mudah percaya dengan kebenaran Al-Quran, sehingga Allah mendatangkan sumpah untuk mengawali firman-Nya. Dan di antara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumpah adalah masa, adalah waktu. Yang mana waktu itu adalah perputaran, pergantian antara siang dan malam. Ketika siang berganti malam, malam berganti siang, maka disitulah ada waktu. Dan waktu itu adalah sesuatu yang utama bagi manusia. Kenapa? Karena dengan adanya waktu, dengan adanya masa, dengan adanya usia, maka mereka bisa beramal di dalamnya. Mereka bisa melakukan berbagai kebaikan, yang dengan kebaikan itu menjadikan mereka selamat dari neraka, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi waktu merupakan modal bagi setiap manusia. Siapa yang mengisi waktunya dengan kebaikan, niscaya dia akan beruntung. Dan siapa yang menyia-nyiakan waktunya dengan mengisinya dengan berbagai amalan-amalan keburukan, maka dia akan merugi. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak diperbolehkan untuk mencela masa, mencela waktu. Meyakini misalnya ada waktu-waktu sial, ada tanggal-tanggal tidak beruntung, maka ini tidak diperbolehkan. Karena waktu adalah pergantian siang dan malam. Waktu itu netral. Tapi apa yang dilakukan di waktu itu tergantung manusianya. Dan yang memutar waktu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakannya. Sehingga barang siapa yang mencela waktu, mencela masa, maka pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dalam hadisnya, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela masa, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta masa. Tentang masalah mencela masa ini, para ulama-ulama kita memberikan perincian. Karena ini adalah hadis tentang larangan, ya, tidak diperbolehkan untuk mencela masa. Maka ulama-ulama kita merinci, apabila ada seorang, dia memberitahukan kondisi masa dan tidak ada niatan untuk mencelanya. Misalnya karena kondisinya panas, ya.
Dia katakan hari ini adalah hari yang panas. Dia tidak ada niatan untuk mencela hari itu, tapi dia hanya mengabarkan bahwa kondisinya panas sehingga kita letih berkeringat, maka ini diperbolehkan. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, apabila seorang itu mencela masa, bukan karena meyakini bahwasanya masa itu yang membuat kejadian, dia yakin bahwasanya apa yang menimpanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun ia mencela masa karena masa berkaitan dengan keburukan yang menimpanya. Maka perbuatan ini diharamkan karena dia tidak sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi dia misalnya keluar pada hari tertentu, dan hari itu dia meyakini bahwasanya hari-hari yang kurang baik, yang kurang beruntung begitu. Kemudian dia benar-benar dia mendapatkan musibah. Dia meyakini bahwa musibah yang dia rasakan saat itu adalah takdir Allah. Tapi ini juga dipengaruhi oleh masa atau dipengaruhi oleh waktu, karena dia mulai keluar atau melakukan kegiatan pada hari ini, pada tanggal ini. Maka seperti ini diharamkan karena dia tidak bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang itu mencela masa karena meyakini bahwa masa itulah yang membuat kejadian. Artinya dia celaka memang karena waktu itu. Maka ini adalah syirik besar karena dia meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini bahwa ini adalah tanggal yang kurang beruntung, ini adalah hari sial, dan dia benar-benar sial pada saat itu. Dia meyakini bahwa penyebab kesialannya karena tanggal itu, karena hari itu, itulah yang menyebabkan dia sial. Seandainya dia melakukan di tanggal lain, di hari lain, di bulan lain, maka tidak akan seperti itu hasilnya. Maka keyakinan seperti ini adalah syirkul akbar, karena dia meyakini ada kekuatan lain yang bisa menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kekuatan lain yang bisa memberikan mudarat kepada dia, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kembali dalam pembahasan tentang masa, para ulama kita bersepakat modal manusia di kehidupan dunia adalah usianya. Barang siapa yang mengisi usianya, waktu kehidupan dunia dengan amalan kebaikan, maka dia akan beruntung, dan jika tidak maka dia akan merugi. Oleh karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, Allah mengatakan innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Artinya meskipun dia memiliki banyak harta, meskipun dia memiliki banyak anak, kedudukan yang tinggi, tapi kalau waktunya tidak digunakan dengan optimal, dengan baik, maka dia akan merugi. Meruginya kapan? Nanti di akhirat. Hartanya, anaknya, kedudukannya tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Habis waktunya untuk dunia, tapi dia tidak bisa selamat di kehidupan akhiratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga yang terakhir, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, dia juga saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seluruh manusia itu hukum asalnya atau pada asalnya mereka itu merugi, maka Allah memberikan kategori kriteria orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka? Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan imannya tersebut menjadikan dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hidup di dunia, berapapun usianya tapi dia tidak mau beriman, maka dia akan pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadun min hadhil la yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang pun
yang mendengar tentang aku diutus sebagai seorang rasul, baik itu dia seorang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dalam kondisi dia tidak beriman terhadap agama Islam yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka jahanam, wal iyadu billah. Jadi yang menjadikan seorang tidak merugi adalah yang pertama, illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memeluk agama Islam sehingga dengan keislamannya itu menjadi bekal, menjadi modal dia untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Kemudian wa amilus salihat, kemudian dia mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan salih. Apa itu amalan salih? Suatu amalan dikatakan sebagai amal salih jika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua amalan tersebut dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Al khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang itu apabila dia beramal itu ikhlas tapi tidak benar, maka niscaya amalan tidak akan diterima. Apabila seorang itu beramal dengan benar tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Amalan hanya akan diterima oleh Allah ketika amalan itu ikhlas dan benar. Apa itu ikhlas dan apa itu benar? Kata Al-Fudail bin Iyad, al-ikhlasu idza kana lillah. Ikhlas apabila amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, was-sawabu idza kana ala sunnah. Dan dikatakan benar apabila sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang beriman diisi hari-harinya dengan amalan salih. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia atau mereka saling mewasiatkan agar saling menapaki kebenaran. Wa tawasau bil haqqi. Itu mereka saling menapaki untuk mengikuti kebenaran, mengikuti tauhid, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Artinya mereka mengajak orang lain untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabr, dan juga mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karena dalam menapaki kebenaran, dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan itu butuh kesabaran. Dan orang-orang yang beriman maka diisi hari-harinya dengan mengingatkan manusia yang lainnya agar senantiasa berada dalam kebenaran dan bersabar. Karena di dalam kebenaran itu ada ujian, ada cobaan. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat atau surat yang kedua, surat Al-Asr, yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya usia, pentingnya waktu, dan hendaknya seorang muslim dan muslimah mengisi hari-harinya dengan amal salih, mengajak manusia dalam kebenaran, dan mengingatkan mereka agar senantiasa bersabar. Karena itu adalah satu-satunya atau jalan agar manusia tidak merugi untuk kehidupan akhiratnya. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Humazah, surat yang ke-104, terdiri dari 9 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qiyamah, dan surat ini termasuk dari jajaran surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap penghina dan pecela. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman untuk mengawali firman-Nya dengan kata wailun dalam 2 surat. Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan yang kedua adalah surat Al-Humazah, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi para penghina dan pencela. Yang dimaksud dengan humazah yaitu orang yang menghina manusia dengan perbuatannya. Sedangkan lumazah
adalah pencela manusia dengan lisannya. Jadi kadang orang itu mencela orang lain dengan perbuatannya, ditirukan gayanya untuk meremehkan orang yang ditiru gerakannya itu. Ini termasuk dalam humazah. Sedangkan lumazah adalah celaan berupa lisan. Jadi meremehkan, merendahkan orang lain dengan lisannya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wailun, kecelakaan bagi para pencela dan juga penghina. Kalaulah dulu ya sebelum zaman keterbukaan informasi seperti zaman sekarang, orang mungkin hanya mencela dengan lisan saja. Artinya dengan ucapan verbal. Maka hati-hati, di zaman sekarang bisa jadi seorang itu mencela orang lain dengan tulisannya di berbagai media-media sosial. Maka ini perlu kita waspadai karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata wailun, kecelakaan bagi para pencela, orang-orang yang mencela dengan perbuatannya dan orang-orang yang menghina dengan lisannya. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak boleh menghina muslim yang lainnya, tidak boleh menghina manusia yang lainnya. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang buruk, maka sebaiknya seorang diam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yang mereka ini, selain mereka mencela, mereka juga mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Biasanya orang itu mencela orang lain karena merasa dirinya ini lebih utama, lebih mulia daripada orang lain. Dan di antara yang menyebabkan seorang merasa mulia, merasa bangga diri karena dia memiliki banyak harta. Jadi orang yang memiliki banyak harta sehingga dia meremehkan orang lain sehingga muncullah pencelaan kepada orang tersebut. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian dihitung hartanya. Sehingga dia merasa banyak harta, dia merasa semua akan lancar dengan harta. Orang-orang yang nggak punya harta atau mungkin orang-orang yang derajatnya di bawah dia itu diremehkan sehingga ketika ada hal yang dia tidak berkenan maka keluarlah pencelaan dan penghinaan kepada orang tersebut. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Yang dia mengira dengan hartanya tersebut akan mengekalkannya. Dia akan selamat dengan hartanya, dia akan panjang usianya, dia akan sejahtera. Bahkan dia tidak akan meninggal dunia dengan hartanya. Dia berpikir ketika dia sakit, maka dia akan cari dokter yang paling hebat. Dia akan mencari obat yang paling mujarab. Dan itu harganya mahal, dia mampu untuk membelinya. Dia yakin bahwasanya ada harta, maka hidupnya akan terjamin. Bahkan usianya bisa dipanjangkan. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Artinya tidak seperti yang mereka duga. Bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Allah Subhanahu wa taala menanyakan pada ayat yang kelima, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apakah hutamah itu? Di antara uslub Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan pertanyaan agar pembaca itu mendapatkan atau memberikan perhatian. Seperti misalnya ada seorang yang berbicara dengan orang lain ya, atau orang tua berbicara dengan anaknya, tahukah engkau wahai anakku tentang masalah ini dan itu. Maka memberikan pertanyaan semacam ini agar anak itu fokus memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh orang tuanya. Al-Quran datang dengan uslub pertanyaan. Dan di antara bentuk pertanyaan itu adalah dengan menggunakan wama adraka atau wama yudrika. Tahukah engkau? Ada perbedaan kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat adraka, wama adraka, maka niscaya akan datang ayat setelahnya untuk menjelaskan pertanyaan yang Allah tanyakan pada ayat yang sebelumnya. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan kalimat wama yudrika,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in di Makkah yang wafat tahun 198 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Ma kana fil Qur'ani ma adraka faqad a'lamahu wa ma qala wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu." Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, tidaklah ada dalam Al-Quran pertanyaan dengan menggunakan ma'adraka. Tahukah engkau? Faqad a'lamahu. Maka sungguh Allah akan beritahukan apa yang ditanyakan tadi. Wa maqala wa ma yudrika fa innahu lam yu'limhu. Tapi kalau menggunakan kalimat wa ma yudrika, yang artinya juga sama, dan tahukah engkau, maka sungguh Allah tidak akan memberitahu jawabannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah adalah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Hutamah adalah api yang dinyalakan, yaitu api neraka jahanam yang dinyalakan dengan sangat panasnya, yang siap untuk membakar orang-orang yang dilemparkan di dalamnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu akan membakar sampai ke dalam hati. Jadi ketika dibakar kulitnya, maka panasnya itu tidak hanya dirasakan di kulit, tapi sampai ke dalam hati. Kalau seandainya ada orang yang terbakar ya, tangannya ya kena api, maka kalau apinya tidak terlalu besar, maka panas itu hanya di kulit, tidak sampai ke daging, atau seandainya ke daging tidak sampai ke tulang. Nah, api neraka itu ketika orang terkena panasnya, maka jangankan hanya kulit, jangankan hanya daging, apalagi tulang, hati, jantung itu sampai merasakan panasnya. Saking kuatnya, saking besarnya, panasnya api neraka hutamah tersebut. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang menarik ya. Kenapa api neraka hutamah itu menyerang ke jantung? Menyerang kepada afidah, kepada hati. Karena seorang yang mengucapkan kata-kata yang buruk, celaan, atau dia melakukan perbuatan untuk meremehkan, merendahkan orang lain, semuanya pasti berangkat dari hati yang buruk. Ketika seorang itu hatinya buruk, hatinya senantiasa suudzon kepada orang lain, maka akan keluar kegiatan, tindakan, ucapan yang merendahkan, bahkan mencela orang lain tersebut. Tidak mungkin seorang yang hatinya baik itu keluar celaan. Tidak mungkin seorang yang hatinya jernih, hatinya bersih itu akan mencela orang lain. Orang yang mencela orang lain, maka itu menunjukkan buruknya hati seseorang. Dan hati itulah yang akan dibakar di dalam neraka hutamah, yang menjadi sasaran neraka hutamah. Para ulama-ulama kita menyebutkan bahwa lisan itu ibarat mulut teko. Mulut teko, mulut tempat air. Yang teko itu nggak kelihatan dari luar. Seorang tidak akan tahu apa yang ada di dalam teko, apakah itu teh atau kopi atau minuman yang lain, kecuali yang keluar dari mulutnya, dari mulut teko itu. Maka seorang tidak akan tahu hati seseorang, karena memang tidak kelihatan, kecuali apa yang keluar dari mulutnya. Maka ketika hatinya jernih, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Sebaliknya, ketika seorang itu hatinya buruk, maka yang keluar adalah keburukan pula. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah." Sesungguhnya api tersebut itu ditutup rapat di atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu mereka ditutup dalam neraka itu di api yang sangat panas, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka diikat dengan tiang-tiang yang panjang, sehingga mereka pun berputus asa dari bisa keluar dari neraka hutamah tersebut. Ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh seorang muslim dan muslimah itu berburuk
sangka kepada orang lain, hati yang tidak baik kepada orang lain, hendaknya dia memperbaiki hatinya, dan yang lebih jauh lagi, hendaknya dia tidak mencela, tidak meremehkan orang yang lainnya. Sehingga semoga surat Al-Hutamah ini mengingatkan kepada kita, menjadikan kita semakin berhati-hati di dalam berucap, di dalam berbuat, karena ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang suka mencela, yang suka menghina itu demikian luar biasa. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 3 surat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi jemaah dan selainnya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Penanya bertanya, sampai batas mana seorang hamba diperbolehkan untuk menumpuk hartanya, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Ke diskusi kita di kesempatan kali ini, sampai batasan apa seorang itu diperbolehkan untuk menumpuk hartanya? Maka jawabannya adalah sampai dia tidak terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kegiatan dia, aktivitasnya di dalam mencari harta tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sholat, dari bersedekah, dan dari berbagai ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Sehingga batasannya bukan sampai sekian juta, sampai sekian M, sampai sekian meter persegi tanahnya, bukan itu. Tapi sampai dia tidak terlena. Kalau dia sudah mulai terlena, habis waktunya, bahkan dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melalaikan ibadah kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sudah melewati batas. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang munafik, ya, orang-orang munafik yang pelit. Mereka tidak mau membantu kaum muslimin. Maka orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan kalian di dalam mencari harta, dalam mencari nafkah itu menjadikan kalian lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, artinya kesibukan dalam bekerjanya mencari harta, menumpuk harta itu menjadikan dia lupa dari mengingat Allah, lupa dia beribadah kepada Allah, faulaika humul khasirun. Maka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi kalau ditanya sampai batasan mana, yaitu sampai batasan dia tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah melalaikan, meskipun itu hartanya tidak banyak, ya, dia melalaikan, misalnya dia bekerja di jam-jam sholat sholat Jumat, yang menjadikan dia tidak bisa sholat Jumat, misalnya begitu, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi selama dia tidak terlalaikan dari beribadah, maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Hanya bertanya, bolehkah menghitung harga untuk memperkirakan tabungan yang hendak digunakan untuk kebutuhan ke depan, Ustaz, seperti rumah, mobil, dan yang semisalnya? Silakan. Maksud tadi tentang di antara orang yang diancam dengan wailun, dengan kecelakaan itu adalah orang yang suka mencela dan suka menghina, mencela dengan perbuatan dan menghina dengan lisannya. Dan di antara sifat mereka itu alladzi jama'a malan wa addadah, begitu. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan
addada, dan dihitung hartanya. Yang diinginkan dalam ayat yang mulia tadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebiasaan dia menumpuk harta, menghitung harta itu menjadikan dia merasa bangga di hadapan atau di atas seluruh manusia yang ada. Dia merasa hartanya sudah banyak. Dia merasa bahwasanya dirinya sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang dengan kebanggaan ini menjadikan dia meremehkan orang lain, sehingga ketika terjadi masalah dia pun akan mencelanya, akan menghina orang itu. Maka ini sifatnya. Jadi kekayaan itu hanyalah salah satu penyebab menjadikan dia bangga. Karena kita bisa bayangkan kalau orang itu tidak merasa bangga atau merasa orang lain itu lebih mulia daripada dia, nggak mungkin dia akan menghinanya. Tapi ketika ada orang itu menganggap ada orang di bawah dia dan dia memiliki masalah dengan orang tersebut, maka dia akan menghina orang tersebut, memberikan kata-kata yang buruk kepada orang tersebut. Dan ini tidak boleh, ini tidak diperbolehkan. Kembali dalam pertanyaan tadi, apakah kita boleh menghitung harta? Jawabannya diperbolehkan. Jadi seorang itu dalam Islam, bahkan ketika harta itu banyak, maka dia harus dihitung. Untuk apa? Untuk menentukan, untuk melihat apakah hartanya sudah mencapai nisab atau belum. Ketika sudah mencapai nisab, maka nanti ditentukan haulnya selama setahun Hijriyah. Ketika datang tahun Hijriyah, misalnya dia mendapatkan harta nisab itu tanggal 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, maka dia akan keluarkan tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriyah. Ketika datang hari H itu, maka dihitung lagi hartanya. Apakah hartanya masih di atas nisab ataukah di bawah nisab? Kalau dia di bawah nisab maka tidak terkena zakat. Kalau di atas nisab maka terkena zakat 2,5%-nya. Maka ini menunjukkan bahwa kita boleh menghitung. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tadi bukan sekedar menghitung, tapi menghitung yang menjadikan dia merasa bangga, merasa dia memiliki banyak harta, dan berujung dengan dia merendahkan orang lain sampai menghina orang lain tersebut. Jadi kalau menghitung harta maka ini diperbolehkan, dan seorang harus punya perhitungan yang matang juga dengan harta yang dimilikinya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum ya Ustaz. Penanya bertanya, Ustadz, saya memiliki suami yang mana saya sudah sering mengingatkan suami untuk sholat isya berjamaah dan jangan ditunda-tunda lagi. Tetapi dirinya masih suka bermain HP sembari tiduran, dan juga sholat isya sering telat sampai jam 1 malam ataupun mepet dengan waktu subuh. Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Masya Allah, ada pertanyaan sangat bagus ya tentang istri yang bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ya, yang berusaha untuk menegakkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu saling mengingatkan di dalam kebaikan atau dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita tahu bahwa sholat isya dan sholat subuh, ya, kalau dalam pertanyaan tadi sholat isya, maka itu adalah sholat isya berjamaah, itu salah satu sholat yang dulu banyak dilalaikan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka biasanya tidak hadir di waktu isya dan di waktu subuh. Padahal seandainya mereka tahu keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka niscaya mereka akan mendatangi masjid meskipun dalam kondisi merangkak. Dan terjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang batasan akhir waktu sholat isya, ya. Disebutkan dalam nas-nas dalil yang sharih, yang tegas, bahwa waktu sholat isya itu sampai setengah malam. Ila nisfil lail, sampai setengah malam. Jadi sampai jam 11 atau sampai jam 12 malam itu batas waktu sholat isya. Dan sebagian ulama-ulama yang lain menyebutkan sampai datang waktu subuh. Terlepas dari khilaf di kalangan para ulama tentang kapan berakhirnya waktu isya, karena memang ada dalil-dalil yang melatar belakangi pendapat mereka, tapi tidak selayaknya seorang muslim dan muslimah mengakhirkan ibadah tersebut karena kelalaian. Kalau dia ingin mencari keutamaan maka boleh, tapi kalau karena kelalaian, ya, tidak punya kesibukan apapun, bahkan karena memang dia melalaikan, maka ini tidak diperbolehkan. Kembali dalam pertanyaan tadi, bagaimana kiranya sikap seorang istri, ya? Yang pertama, sebagai seorang muslimah, maka dia berusaha untuk inkarul mungkar. Dia mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya yang menyia-nyiakan sholat isyaknya tadi. Dia sibuk dengan
gadgetnya, kemudian dia melalaikan sholat isya sampai di akhir waktunya atau bahkan sampai keluar dari waktunya. Maka dia harus ingkarul munkar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastadi' fa bilisanihi, wa illam yastadi' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat kemungkaran, maka hendaknya dia berusaha merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Artinya dia berusaha untuk mengingatkan dengan lisannya. Kalau dengan tangan tidak mungkin karena akan muncul madarat yang sangat besar. Dan kita perlu ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, untuk para ummahat juga, gunakan bahasa yang santun dalam berbicara kepada suami. Karena seorang istri itu berada di dalam kendali suaminya. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabiyah yang menyebutkan tentang suaminya di hadapan Nabi SAW, maka beliau mengatakan, "Unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki." Lihatlah posisimu terhadap suamimu, karena surgamu, karena suamimu adalah sarana engkau mendapatkan surga atau sarana engkau mendapatkan neraka. Jadi dalam memberikan nasihat, ya, memberikan pengingat kepada suami, gunakan bahasa yang santun, bahasa yang tepat, ya, bahasa yang lembut, atau mungkin dibantu, misalnya dimudahkan, ya, pekerjaan suami sehingga suami tidak terlalu lelah sehingga bisa berangkat ke masjid. Karena ketika seorang istri itu hanya memberikan perintah atau mungkin ucapan-ucapan yang kasar, maka suami tidak akan beranjak, maka justru bahkan juga akan terjadi perang mulut di antara suami dengan istri, maka ini tidak diperbolehkan. Ingat sebuah firman Allah dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi orang-orang yang akan mendakwai, yang akan memberikan peringatan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Berikanlah peringatan di tempat peringatan itu bermanfaat. Jadi bisa jadi ucapan yang sedikit itu bermanfaat daripada ucapan yang banyak, sehingga suami akhirnya bosan, akhirnya suami tidak nyaman, dan ini tidak bermanfaat, tidak efektif nasihat seperti itu. Jadi simpulannya bahwa bagaimana sikap istri, maka istri berusaha untuk menasihati, tapi menasihatinya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir juga mendoakan suaminya agar suaminya mendapatkan hidayah, dimudahkan untuk melakukan berbagai amalan ibadah, karena hati manusia berada di antara dua jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk membaliknya, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, penanya bertanya, jikalau ada seorang istri yang berpenghasilan sendiri, namun suami mengharuskan melaporkan apapun pengeluaran dari penghasilannya tersebut, sedangkan istri menggunakan uangnya untuk diam-diam, bolehkah tidak melaporkan ke suami, Ustaz? Karena suami sepertinya sedikit keberatan jikalau istri terlalu sering bersedekah. Silakan, Ustaz. Masya Allah. Iya, tentang harta suami istri, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang tepat, ya, di dalam kehidupan rumah tangga itu, harta suami dan harta istri ini dipisah. Artinya mereka memiliki tabungan masing-masing, tidak menjadi satu. Kenapa demikian? Karena supaya jelas batasan mana harta suami dan mana harta istri. Sehingga nanti bisa jadi pada saatnya misalnya salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka pembagian warisnya itu jelas. Misalnya yang meninggal adalah suaminya, maka yang dibagi adalah hartanya suami. Ketika yang meninggal ada harta istrinya, maka yang dibagi adalah istrinya. Ini di antara salah satu manfaatnya. Di antara manfaat yang lain pula, seandainya istrinya ini orang kaya misalnya, artinya dia juga bekerja misalnya mendapatkan penghasilan atau mendapatkan harta dari orang tuanya, suaminya ini miskin, maka istri ini boleh berzakat kepada suaminya, karena karena istri tidak wajib menafkahi suami. Jadi bisa, meskipun dalam satu keluarga. Itu di antara manfaat atau di antara faidah pembagi keuangan antara suami dengan istri. Baik, kemudian kembali dalam pertanyaan tadi tentang
suami mensyaratkan operasional ya, atau pengeluaran yang dilakukan oleh istri harus pengetahuan suami. Yang pertama, silakan dikomunikasikan dengan suami dengan cara yang baik, bahwa istri juga memiliki harta, memiliki uang. Bahkan dalam Islam itu mahar itu menjadi miliknya istri. Ketika suami itu pinjam uang dengan mahar itu, maka hutang, kecuali istri merelakannya. Intinya istri itu punya harta, yang dengan harta itu istri boleh mengalokasikan sekehendak dia. Dan ini sebenarnya seharusnya tidak sampai dikontrol sedemikian rupa oleh suami. Sehingga sampaikan bahwa istri punya hak, punya harta, dan ini hartanya sendiri untuk disedekahkan kepada yang lainnya. Silakan disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Tapi kalaulah suami itu meminta ya, karena mungkin suami ingin kalau istri ini punya tabungan, suatu saat bisa dipinjam untuk modal usaha dan seterusnya. Kalau dihabiskan semuanya untuk sedekah misalnya begitu, maka ekonomi keluarga akan terganggu, maka ini bisa dikomunikasikan. Jadi mengkompromikan antara keinginan suami dengan mendapatkan maslahat yang sangat banyak. Tapi perlu juga diingatkan bahwa sebenarnya istri punya hak untuk mengalokasikan hartanya sendiri. Karena itu milik dia, bukan harta suami. Jadi boleh sebenarnya seorang istri membelanjakan hartanya. Tapi untuk menghindari masalah dalam internal rumah tangga, sebaiknya dikomunikasikan bahwa boleh kalau memang suami tetap minta, maka silakan dilaporkan yang diinginkan suami, dan semoga dengan demikian komunikasi dalam rumah tangga menjadi baik dan akhirnya keluarga menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, Ustaz, saya melihat banyak sekali manusia yang kaya raya hidup bermegahan dan seperti tidak ada ujian di dunia tetapi kurang dalam beribadah. Apakah keadaan ini termasuk istidroj, Ustaz? Keadaan ini berbeda dengan seorang mukmin yang banyak diuji di dunia, baik dengan harta dan keimanan. Silakan, Ustaz. Taib, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, tentang kondisi orang-orang non-muslim yang kadang-kadang mereka kaya, banyak hartanya, sedangkan seorang muslim itu terkadang banyak ujian ya, banyak masalah dan semisalnya yang dia harus menghadapinya. Semoga satu hadis dari Nabi SAW menjadikan kita sadar tentang hakikat kehidupan dunia bagi seorang muslim dan orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Dari hadis yang mulia tadi ada sebuah kisah yang sangat menarik ya. Kisahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah seorang muhaddits, adalah seorang qadhi, adalah seorang hakim yang kaya raya dan kedudukannya tinggi. Dan beliau ini banyak memiliki karya-karya yang monumental. Di antaranya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kitab Bulughul Maram, Al-Isabah fit Tamyiz Sahabah, di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi, sebagai seorang yang dihormati di masyarakatnya. Jadi orang yang mulia, tinggi derajatnya dan hartanya banyak. Suatu ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini melewati ya, dia akan berangkat ke tempat kerjanya begitu dengan kendaraan yang sangat megah. Jadi dia punya bisa dikatakan supir begitu untuk menjalankan keretanya, kereta kudanya dengan sangat indahnya. Di tengah perjalanan itu dia diberhentikan oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang miskin, yang dia itu kehidupannya, ekonominya rendah, bahkan pakaian compang-camping, diberhentikan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Apa kata orang Yahudi tadi? Dia mengatakan, "Wahai Ibnu Hajar, engkau ini orang kaya, sedangkan aku ini orang miskin. Sedangkan nabimu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya orang kafir. Engkau orang beriman, engkau kaya, sedangkan aku orang kafir, kata Yahudi tadi, sedangkan aku dalam kondisi miskin. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala? Dia katakan, wahai Yahudi, bahwa kondisimu yang miskin sekarang itu lebih baik di dunia ini, lebih baik daripada kondisimu nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat engkau akan diadab di neraka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau tidak mau beriman. Sedangkan kondisiku yang semegah ini, yang seindah ini, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan aku rasakan di surga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dikatakan surga bagi orang kafir itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Yang dikatakan dengan penjara dunia bagi orang mukmin itu ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan manusia di dunia ini itu penuh dengan kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi kepayahan. Untuk cari makan harus bekerja dulu. Kemudian dapat harus mencari beli, kemudian memasak. Lelah manusia itu. Sedangkan nanti di surga semua sudah terhidang. Jadi patokan dikatakan dia itu susah atau bahagianya bukan di kehidupan dunia, tapi di kehidupan akhirat. Sehingga kembali dalam pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kiranya kalau ada orang kafir itu kaya, sedangkan ada orang mukmin itu miskin. Ya memang secara umum kehidupan orang mukmin di dunia itu memang mereka dibatasi dengan aturan-aturan syariat. Mereka harus berzakat ketika dia kaya, mereka harus bersedekah dan seterusnya, yang jadi menjadikan ekonominya menjadi tidak seperti orang-orang kafir. Tapi yang jelas bahwa banyaknya harta itu bukan ukuran mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran adalah keimanannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Seandainya yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling kaya hartanya, yang paling banyak hartanya, niscaya yang paling dicintai adalah Fir'aun. Niscaya yang paling dicintai adalah Qarun. Yang mereka adalah orang-orang kaya. Tapi ternyata tidak. Allah cinta orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak terlalu banyak. Tapi kembali lagi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa banyak dan sedikitnya harta itu bukan menjadi patokan. Boleh seorang muslim itu kaya. Boleh seorang muslim itu banyak hartanya. Yang penting tidak menjadikan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya dan miskin itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terpenting adalah ketika mencari harta jangan menggunakan berbagai cara, dan ketika mencarinya jangan sampai menjadikan seorang lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan berbaik-baiklah kalian dengan di dalam cara kalian mendapatkan harta. Fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Karena sungguhnya satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Jadi kita harus ingat bahwa rezeki kita telah ditentukan. Kita tidak akan meninggal dunia kecuali menghabiskan semua lumbung-lumbung rezeki kita. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan terakhir Ustaz dari saudari kita. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Penanya bertanya, jika kita pernah memakai harta kantor secara diam-diam Ustaz dan berniat ingin menggantinya, bolehkah dilakukan secara diam-diam juga dengan maksud menutup aib diri? Silahkan Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang menarik ya dari penanya kita tentang bolehkah seorang itu menggunakan harta kantor begitu ya. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah itu hendaknya menjadi seorang yang amanah ya. Ketika dia mendapatkan amanah untuk memegang harta, apalagi itu harta milik perusahaan, milik kantor, maka berusaha untuk dijaga. Berusaha untuk dijaga, tidak digunakan, tidak diambil, dan seterusnya. Maka bagaimana kiranya kalau sampai terpakai, sampai digunakan? Yang pertama dia harus berusaha untuk menghindarinya. Dia berusaha untuk menghindarinya, jangan sampai itu terjadi, karena itu memang bukan harta miliknya. Tapi sebaliknya, seandainya dia mendapatkan izin ya, karena bisa jadi seorang itu diberikan amanah, uang itu silakan dipegang, bahkan mungkin silakan dikelola sedemikian rupa. Yang penting ketika hari H diambil, maka ada uang itu, maka diizinkan oleh pimpinan, maka ini boleh. Tapi jika tidak, maka ini sebaiknya dihindari, karena itu adalah di antara bentuk amanah dalam menjaga harta. Ya meskipun harta itu nanti akan diganti ya, cuman di dalam menjaga amanah itu sebaiknya digunakan atau dijaga harta itu tidak sampai digunakan untuk urusan-urusan pribadi. Iya, wallahu taala alam.
Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya, paparannya, beserta faedah-faedah yang sangat agung yang bisa kita petik darinya. Semoga Allah membalas apa yang antum usahakan dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah mengistiqomahkan antum di atas jalan yang hak. Dan kami ucapkan bagi para jamaah sekalian yang belum mengikuti kajian ini dari awal, insya Allah terdapat di YouTube Surabaya Mengaji, dan untuk kitabnya tersedia di Google, bisa langsung diketik Tafsir Al-Irfan. Insya Allah terdapat juz 30 versi PDF-nya. Mudah untuk didapat insya Allah Ta'ala. Dan Ana mohon maaf sebagai moderator jika ada salah. Ana izin untuk menutup uh, majelis ilmu untuk pada malam ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.